Halo masyarakat Kabupaten Jayapura, jumpa kembali bersama kami di UMKM Inspiratif. Sudah hadir bersama kami ada Mama Sipora Novita Seronto. Halo Mama. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, masyarakat Kabupaten Jayapura, kami bersama Mama Sipora di rumah usaha menengah yang saat ini tengah Mama jalankan, yang kita kenal sama-sama dengan sebutan Walri Masata Papua. Kita akan bincang-bincang nih Mama. Mama bisa cerita sedikit usaha ini awalnya muncul dari ide apa? Terima kasih. Mulai muncul usaha ini, ide mulai dengan pengolahan sagu itu. Awalnya itu yang terdesak itu ekonomi keluarga. Ya. Ekonomi keluarga. Waktu itu awalnya saya buat kue putar dari tepung terigu yang saya jual titip di berbagai kios. Tetapi ketika ada pelatihan dari pemerintah Kabupaten Jayapura lewat UMKM, waktu itu ikut terlibat, terus berbagai pelatihan, mulai muncul berbagai macam produk olahan dari sagu. Nama usahanya tadi sempat saya lihat tuh agak unik ya. Mungkin Mama bisa cerita di balik nama itu? Iya, kalau nama Walri Masata Papua, Walri itu hidup. Hidup ya. Walri itu hidup, kita bilang hidup. Terus Masata itu mari rasa sagu tabi. Wah, berarti disingkat ya. Iya. Oke. Jadi filosofinya mari rasa sagu tabi yang memberikan kehidupan. Gitu. Jadi dari mungkin nama ini akan memberikan satu motivasi begitu bahwa lewat usaha ini kami tetap menghidupkan keluarga. Berarti Walri ini bahasa lokal di sini Iya. ya. Baik, wah menarik sekali. Dulu pertama kali memulai usaha ini Mama bisa ceritakan bagaimana rasanya? Memulai itu memang butuh perjuangan yang luar biasa, gagal dalam pembuatan produk. Tapi belajar terus. Pertama itu yang buat nama Walri Masata mulai berkembang itu dengan kita punya produk martabak mini dari sagu. Martabak. Jadi kita tampil di setiap pameran itu dengan martabak mini. Jadi kalau orang ini mau martabak sagu udah datang. Oh, jadi dikenal dengan martabak sagu ya. Iya. Jadi kita mulai dengan itu, tapi saya terus kembangkan biskuit sagu, terus yang lain-lain mulai kembangkan, tapi dengan kemasan-kemasan plastik mika yang di Jayapura sini memang ada. Kita coba terus berulang kali buat stiker, gagal, orang dirasa dengan lain-lain itu yang konsumen yang rasa orang bilang ini ada kelebihan, ini ada kurang. Kami juga minta pendapat dari mereka untuk bagaimana memperbaiki produk untuk jadi lebih baik. Yang jadi tantangan terbesar itu keluarga, terutama suami. Kalau mungkin kalau dorong punya uang itu kadang kami itu ada batasan-batasan begitu. Maksudnya batasan nomor saya punya uang, kenapa harus usaha begini? Terus usaha, boleh begini. Oke, iya. Tapi mungkin dorongan yang itu, walaupun kita bukan lahir dari latar belakang keluarga yang pengusaha, tapi ketika saya punya uang sendiri itu ada rasa bangga di dalam diri gitu. Ya, benar sekali. Itu yang jadi motivasi. Oke, baik. Ini sudah berapa tahun Mama jajaki usaha ini? Dari 2018. Dari 2018 Iya. Berarti sudah cukup terkenal ya. Oke, baik. Produk atau menu yang populer di sini apa, Mama? Dan tadinya martabak sagu, tapi kita tampil di pameran-pameran martabak sagu. Tapi yang paling laris sekali itu biskuit sagu, ada di pusat oleh-oleh kehutanan
Provinsi Papua. Iya, iya. Jadi kita kasih masuk sampai 70 bungkus ya kemasan ini biskuit. Itu bisa 2 bulan sudah habis. Sudah habis. Iya, iya. Habis. Terus ini produk terbaru kami tahun ini punya Beng-beng sagu. Berarti ini sama ya biskuit juga ya, Mah? Ini juga biskuit. Iya, hampir sama tapi dia dari kacang campuran Campuran tepung kacang. sagu dengan kacang tanah. Wah, ini menarik. Berarti aneka rasanya beda-beda ya. Ada Iya, yang ada dari aneka rasa. kacang. Cuma kalau ini beng-beng ini ketika orang baru tahun ini kita produksi memang perbaikan-perbaikan sampai kita dapat rasa yang pas. Sudah ini dalam bulan ini itu tanggal 14 itu produksi itu hampir 72 bungkus itu habis dalam 2 minggu. Habis. Wah. Terus itu kita baru produksi lagi Iya, baru. iya, baik, baik. Kalau pelanggan yang baru datang ini biasanya direkomendasikan apa dulu? Biskuit dengan beng-beng. Bembeng. Biskuit dengan bembeng. Lalu kenapa tidak dengan sistik? Ini sistik menarik kayaknya nih. Iya, jadi kadang juga mereka pengunjung biasa posting di marketplace Facebook. Iya, Jadi masing-masing produk, jadi mereka lihat sesuai minat mereka dari tuh. Jadi mau kita butuh ini, maunya ini berapa harganya. Jadi kadang kita pakai sistem pengantaran. Kalau di toko-toko di Jepura di Amanda Brownies yang kita kasih masuk. Terus di Manokwari Bakery di Jayapura dengan bandara di toko Landia Binen. Itu ketemu produk di toko-toko yang lain belum kita belum kasih masuk. Ines mau tanyakan kembali nih, Mak, dalam 1 bulan itu bisa produksi berapa banyak kemasan? Kemasan ini yang kita pesan ini tepung sagu kita pesan 1.000 kemasan, terus produk-produk lain 500 kemasan. 500 kemasan. Masing-masing 500. Untuk tingkat produksi kita belum rutin produksi per hari. Karena kita punya ruang kerja yang sempit, terus tempat penampungan juga yang terbatas. Sangat terbatas. Jadi ketika kita produksi ada permintaan dalam jumlah besar keluar, itu baru kita produksi. Selain itu kita pajang di galeri. Di galeri. Iya. Oke, baik ya. Pernah mengalami momen paling susah ketika memulai atau menjalankan usaha ini, Mak? Ya, momen paling susah itu mindset maunya kembali ke keluarga. Karena kita budaya itu ketika uang datang itu kita jual produk, uang besar satu kali datang. Itu kan keluarga, suami, anak-anak tahu itu uang sudah datang, kita mau kasih habis sudah. Dan ini jadi tantangan yang harus maunya merubah cara berpikir mereka bahwa ini kita harus pisahkan modal usaha, kita kemasan, belum lagi kita harus mana yang kita harus simpan, mana yang kita harus pakai. Ini tantangan terbesar yang masih sampai hari ini kita masih coba untuk atasi. Masyarakat Kabupaten Jayapura ternyata dilema ini bukan cuma saya saja yang alami. Ternyata Mama Sipora juga alami. Kalau sudah begitu kita pegang uang, buru-buru yuk kita habiskan. Ternyata mindset yang salah. Bagaimana supaya kita bisa mengembangkan dari usaha kecil menjadi besar dan terkenal? Adakah tips, trik yang bisa Mama bagikan untuk teman-teman UMKM lainnya yang ada di Kabupaten Jayapura supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari usaha kecil yang tengah mereka lakukan? Kalau pengalaman saya sih kita konsisten ya, maunya konsisten dalam usaha, tetap fokus dengan apa yang kita kerjakan karena kebanyakan dari kita OAP itu kita kerja di sini, ini kalau ini terlaku, tom pindah ini lagi terlaku. So akhirnya yang kita kembali lagi ke yang pertama orang lain sudah kerjakan. Nah, itu jadi masalah. Saya sendiri untuk di sistem keuangan juga masih kacau, tapi saya belajar untuk sisihkan uang kemasan, terus uang produk dan lain sebagainya, sehingga kalau kita punya saudara-saudara dari
luar mereka bisa berkembang sendiri di sini, terus kenapa kita tidak bisa? Coba maunya kita belajar dari diri sendiri Iya, untuk iya. coba mengatur kita punya keuangan usaha supaya bukan kita berkembang di Jayapura saja, tapi bisa Papua, Ke tapi skala yang lebih besar Indonesia lagi dan ya. bisa keluar gitu. Iya, benar. Iya, kita masih bincang-bincang ya terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Mama Sipora selama 7 tahun ini, dan tentu saja suka duka yang dialaminya mendorong dia untuk tetap maju dan berhasil. Dari 7 tahun ini pasti ada kisah yang menarik dari pelanggan. Pernahkah dialami? Kalau ada, bisa diceritakan. Ketika pelanggan dorang memang pesan produk, kami belajar untuk tepat waktu. Ketika mereka pesan di jam sekian, kita sudah harus berusaha untuk tepati waktu pengantarannya. Dan juga seringkali mereka rekomendasikan produk ke orang lain juga. Aku tuh ada dapat produk ini dari sini, jadi nomor kontaknya selalu dibagikan Iya. gitu. Jadi ini juga jadi motivasi bahwa walaupun kita di kampung, tapi produk kami bisa dikenal di Bisa dikenal kota ya. di mana saja. Orang kadang untuk oleh-oleh mereka langsung telepon untuk kami antar juga ke sana. Jadi cerita itu ketika orang rasa, orang berbagi cerita begitu tentang produk kami. Akhirnya produk Walri Masata Papua itu dengan sendiri mulai terkenal begitu, orang mulai kenal di mana-mana begitu. Baik, baik. Untuk sekitar tempat ini atau kampung ini, Mama, mungkin ada mama-mama lain yang berminat untuk belajar bagaimana cara untuk membuka usaha kuliner seperti ini, adakah atau tidak sama sekali? Kalau khusus di Maribu sama sekali tidak ada. Wah, Tapi mereka karena tahu saya olah sagu jadi tepung sagu dan berbagai produk. Jadi sagu tuh langsung dong, kalau macam ramah sagu, dong langsung antar bilang ini ibu, tong ada sagu begini. Sudah bawa datang sudah, nanti saya beli gitu dari mereka. Terus mungkin kadang saya berbagi tips saja, kalau kamu mau bikin sagu bakar ini saya belajar. Ketika orang rasa kamu jualan di pasar boleh pakai apa takaran-takaran ini, takaran-takaran, takaran antara sagu dengan kelapa berapa sehingga orang makan dia rasa dia suka nikmat begitu. ya. Juga selain itu kemarin 2 bulan kemarin saya kasih pelatihan di Dosai. Itu dari gereja yang minta untuk kasih pelatihan beberapa produk di sana juga. Bukan di situ saja, pernah dari Korem juga 3 tahun atau 4 tahun lalu mereka minta kasih pelatihan di Korem, dari Kerom, dari Kerom juga pernah minta untuk kasih pelatihan. Dan saya sendiri untuk berbagi itu, saya rasa itu bukan sesuatu ya, kadang kan kita punya produk tuh takut orang lain tiru dan lain sebagainya. Iya. Tapi bagi saya itu berkat Tuhan sudah siapkan buat kita masing-masing. Jadi ketika berbagi itu bagi saya itu berkat tersendiri begitu. Jadi kalau untuk khusus di kampung memang sama sekali tidak tahu, mereka tidak punya minat atau seperti apa. Tapi untuk anak-anak saya bilang bahwa hari ini kita hidup dari situ. Jadi kalau teman-teman dari luar Papua, bagaimana dorang bisa yang lain-lain, maksudnya ketika usaha mereka bangun rintis sampai berdiri, anak-anak mereka bisa lanjutkan usaha itu. Dan saya juga berharap bahwa saya punya anak, ketika saya sudah rintis usaha dia berdiri, saya persiapkan mereka untuk lanjutkan usaha begitu. Masyarakat Kabupaten Jayapura, menariknya usaha ini yang sudah dikembangkan selama 7 tahun hanya dikelola oleh seorang Mama Sipora. Apakah kita mau berminat dan pindah ke sini? Penasaran kan harga sagu di sini berapa? Kita sama-sama bertanya yuk. Mama, sagu sekarung ini di kisaran harga berapa? Kalau sagu, saya beli sagu saja dari
masyarakat dorong itu waktu dong peras dong bawa datang itu penawaran biasa lalu dong jual dengan 250. Saya bilang saya bawa dengan 200 karena sagu saya harus cuci lagi. Iya. Karena waktu cuci di bawah dasar sagu itu ada pasir juga. Iya. Jadi saya harus pisahkan pasir, harus pisahkan dia punya apa namanya, dia bilang ampas yang di atas itu dipindahkan. Jadi saya akan dapat pati sagu yang sedikit. Jadi saat penawaran ke mereka seperti itu, akhirnya mereka mau juga. Tidak apa-apa, ibu ambil dengan harga demikian. Jadi saya ambil. Kalau waktu-waktu lalu itu awal saya bikin tepung sagu, saya langsung bawa datang di karung, langsung ayak dia, tinggal beberapa hari untuk asamnya keluar, baru dijemur. Tapi ketika ada teman-teman juga yang butuh tepung sagu, mereka, ibu tuh minta tepung sagu yang bersih, yang bagus, supaya kita mau buat kue ini juga menarik, maunya menurut mereka itu bersih itu bagus. Jadi oke sudah, maunya ini kan permintaan mereka. Jadi saya coba untuk menyiapkan juga. Jadi selain saya pakai untuk produksi, saya punya produk, saya jual ke teman-teman juga, teman-teman yang punya produk yang sama dengan saya dari sagu. Jadi saya jual ke mereka. Kadang kalau dengan begini kan saya jual 35.000 per kilo. Kalau ke mereka sudah kami dengan kemasan plastik biasa aja karena kita mau pakai produksi. Dia susah kasih 30.000 gitu. Jadi itu yang coba karena yang hari ini masyarakat berpikir mereka lihat kentungan saya, tapi mereka tidak lihat bagaimana proses yang sampai jadi tepung sagu gitu. Misalnya pemesanannya banyak, Mak. Itu bisa menghasilkan berapa karung sagu? Selama ini yang teman-teman bisa pesan itu paling 20-30 kilo. Untuk sementara yang stok yang hari ini saya ini hampir 10 karung kayak yang saya coba produksi, tapi tidak setiap hari kerja karena itu terbentur dengan kondisi cuaca, terus peralatan kerja, ruang ketemu penjemuran dan lain sebagainya. Kalau ada teman-teman yang punya, kalau ketemu punya mesin press sagu, itu kan di press asamnya keluar. Jadi waktu proses penjemuran itu dia lebih cepat, kalau 1 hari bisa kering. Tapi ini kan manual, ayak dia, tunggu dia punya asam dia keluar, itu juga belum tentu karena ketika saya datang di Pamade diskusi tentang saya punya produk sagu, dia bilang itu memang asamnya belum keluar seluruhnya, tapi saya bilang coba saja berusaha. Percaya kalau waktu Tuhan untuk saya bisa dapat mesin seperti itu ya puji Tuhan. Baik, mungkin saya bisa bertanya dulu, Mak. Apa pengaruh saat penjemurannya tidak maksimal atau kadar asamnya tidak terlalu maksimal? Itu apa dampak yang terjadi pada kue-kue atau cemilan-cemilan ini? Apakah gagal atau seperti bagaimana? Kalau ini kan, kalau dia gagal di ini penjemuran kurang, sagunya akan rusak, tepung sagunya akan rusak. Dia tidak bisa bertahan lama. Berbau nanti. Baik. Berarti ini kalau saat asamnya sudah keluar maksimal, ini bisa bertahan sampai berapa lama? Saya kasih jangka waktu ini 6 bulan saja. Oh, puji Tuhan, cukup lama ya. Pasti ada dukungan tuh dari keluarga, dari anak, dari suami atau dari saudara mungkin. Dukungan terbesar selama ini dalam menunjang usaha Mama ini siapa? Tentunya dari dalam rumah ya. Dari dalam rumah. Yang lalunya itu waktu suami dia punya uang, maunya kerja itu memang bertolak belakang. Tapi ketika dia sudah tidak punya pekerjaan yang tetap, hari ini sama-sama di rumah, itu dukungan penuh. Jadi ketika ada pesanan tiba-tiba datang itu mau bolak-balik berapa kali juga siap antar. Siap ya, baik. Siap. Apa mimpi terbesar Mama sudah berjalan selama 7 tahun ini?
Mimpi terbesar itu produk kami ada di mana-mana. Produk kami ada di mana-mana bahwa dari kampung itu kita ada di mana-mana begitu. Wow, Artinya bukan kehadiran kita tapi produk kita yang ada di mana-mana. ini menginspirasi Iya. sekali. Jadi selain itu ini rencana untuk saya mau rubah galeri kasih besar dia, kasih bagus supaya selain saya punya produk mungkin ada mama-mama atau ketemu keluarga siapa yang punya usaha yang bisa masuk di galeri bisa dipajang di situ. Mungkin Mama bisa sampaikan khusus untuk UMKM yang ada di Kabupaten Jayapura, terkhusus untuk anak-anak muda yang saat ini tengah merintis usaha mereka. Eh, dari mama pesan itu tetap konsisten, Iya, fokus. Kalau hari ini gagal, bangkit lagi. bangkit lagi. Karena orang yang pernah gagal itu dia akan tahu cara bagaimana ketika dia mengalami situasi yang sulit itu dia akan tahu cara bagaimana keluar dari situasi itu. Tapi kalau ketong jadi orang yang instan yang tahu terima yang enak saja, jadi waktu ketong mengalami situasi-situasi sulit itu akan bikin ton jatuh dan ton tak akan bangkit lagi. Iya, Jadi kalau ketong belajar untuk hari ini mungkin produk kurang laku, hari ini usaha kita belum dilirik oleh orang lain, tetapi tetap konsisten saja. apa harapan Mama untuk pemerintah? Harapan saya untuk pemerintah lihat kami, maksudnya kalau memang ada bagian-bagian kami di situ gitu ya, ada bagian kami lewat pemerintah, berikanlah dukungan buat kami. Tapi saya belajar yang jadi motivasi buat saya untuk tetap bertahan itu lewat teman-teman yang dari luar Papua, teman-teman saya itu bilang begini, Ibu Sipo jangan pernah bergantung ke pemerintah. Wow, Karena ini barang ketong hidupkan ketong pu diri sendiri kehidupan. Terus kalau ketong terus bergantung sama orang lain ketika orang tidak melihat kita nggak akan kecewa dan tinggalkan apa yang tong kerjakan. Tapi belajar untuk tetap fokus dan kerjakan itu dengan setia. Sehingga di situasi-situasi sulit itu ibu tahu bagaimana cara untuk keluar, cara untuk bagaimana mengatasi semua persoalan itu. Jadi harapan buat saya mungkin untuk teman-teman atau masyarakat lain yang sedang berjuang, mungkin belum dilihat oleh orang di luar, mungkin pemerintah tolong lihat mereka sudah. Karena lewat itu ada kita bisa kena maksudnya selain pemerintah lihat mereka juga mungkin kita coba bangun rantai begitu. Iya. Rantai pasok sehingga bukan saya saja yang bisa coba belajar untuk maju, tapi orang lain juga bisa. baik. 3 menit terakhir, mungkin Mama bisa memperkenalkan produk-produk yang ada di sini kepada semua masyarakat dengan kemasan yang sudah disiapkan seperti ini dan juga ada biskuit-biskuit. Silakan Mama. Ya, terima kasih. Ini produk bahan baku ya dari sagu, tepung sagu. Tepung sagu ini karena dia sudah bersih, ini bisa jadi papeda juga. Jadi tinggal yang mau makan papeda, tinggal tuang sesuai porsi, tambah jeruk, bikin langsung jadi papeda. Sebenarnya saya ingin bertanya tapi waktu kita sudah tidak ada, jadi tidak apa-apa, sebentar nanti kita bincang lagi. Baik, selain itu mungkin ada biskuit. Ini biskuit ada berapa varian rasa ya, juga. iya. Kalau ini balado dengan original. Iya. Terus ini nastar, kami coba bikin variasi-variasi. Terus ini biskuit sagu yang kemasan toples. Terus keripik sagu dan stick. Stick yang begini kan orang kalau untuk oleh-oleh ini kan 25.000 kalau ton jual begini 25.000. Terus sagu bakar ini kita kadang kita jualan setiap hari. Jadi posting ketika ada pemesanan langsung dibakar terus diantar. Baik. Pemesanan selama ini yang paling jauh khusus untuk sagu bakar ini di mana? Itu sampai di Holtekan, sampai Jayapura Kota. Pesan. Kita ketinggalan nih teman-teman. Apakah karena kita bisa buat sendiri? Jangan, kita harus merasa karena sesuatu yang baru kita perlu coba.
rasanya pasti beda. Di sini sudah kita lihat ya produk-produk dari bahan baku sagu, tapi di depan sepertinya ada sesuatu yang beda ini, Mak. Ini ada Visio. Ini Iya, apakah buat sendiri atau bagaimana, Mama? ya ini produk ini buat sendiri, Buat tapi itu sendiri. usahanya bapak saya waktu almarhum masih hidup. Itu selain VCO ada sabun mandinya juga. Oh, Ada sabun mandi juga. Jadi bapak ini baru Januari meninggal. Jadi usaha ini yang dilanjutkan oleh adik-adik. Jadi kebetulan karena saya punya tempat jualan ada, jadi mereka titip di titip sini. di sini. Ya, Iya. coba. Nanti kalau kami punya kesempatan lagi, pasti kami akan bertanya ya manfaat dari minyak Visio ini Ya, apa. Pasti banyak. banyak Ya. sekali. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih untuk Mama yang sudah memberikan waktu, sudah berbagi bersama kami untuk memperkenalkan produk yang sudah Mama hasilkan dari bahan sagu selama ini, dan semoga saja bincang-bincang kita ini menjadi pintu terbukanya, berkembangnya usaha Mama lebih Amin. luas lagi. Ya. Masyarakat Kabupaten Jayapura, kami sudah bincang-bincang bersama dengan Mama yang kita kenal, usaha yang ia sudah kembangkan dari 7 tahun lalu, suka duka yang sudah ia jalani sampai ia ada di fase ini, itu hanya karena ketekunannya. Satu pesan untuk kita semua, jangan pernah lengah. Jika ada di posisi aman atau di posisi Anda merasa bahwa saya sudah aman, tetap maju dan bergerak terus agar kita tetap berada dan berhasil di tengah-tengah usaha yang kita jalankan. Sampai jumpa di kisah inspirasi UMKM lainnya.